Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kutub Ilmu teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang ilmu psikologi teman-teman yang akan dilanjutkan. Kemarin itu gangguan mental teman-teman. Yang pertama gangguan paranoid yang sudah dijelaskan ya teman-teman. Yang kedua yaitu gangguan psikopat. Ciri-cirinya seperti apa psikopat teman-teman udah saya sampaikan. Yang sekarang dua pembahasannya di teman-teman, yaitu bahaya penggunaan narkoba teman-teman dan disfungsi seksual teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like and subscribe teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan gangguan mental penggunaan narkoba. Baik, narkoba, penggunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya napasa atau narkoba tidak hanya dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologika ini yaitu ilmu medis ya, ilmu kedokteran teman-teman, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi. Nah, narkoba ini biasanya suka dipakai oleh kedokteran teman-teman. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis. Nah, jangka waktu tertentu ini berkesinambungan teman-teman, terus menerus. Nah, dapat menimbulkan gangguan biologis seperti biologis, asumsi-asumsi yang ada yang dapat kita dapatkan teman-teman. Psikologis. Nah, psikologis ini ilmu kejiwaan teman-teman. Kalau ada yang penasaran apa itu psikologis, ada teman-teman bisa lihat di video sebelumnya teman-teman. Sosial dia akan terganggu teman-teman, dan spiritualnya dia akan melemah atau kurang, yang namanya di dalam keimanan itunya kurang teman-teman pada orang yang menggunakan. Next, dampak penggunaan narkoba. Biasanya ada beberapa bahaya penggunaan narkoba terhadap fisik, antara lain teman-teman, ini dikupas sedikit aja teman-teman. Yang pertama yaitu menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Pasti teman-teman, karena narkoba itu adalah zat di dalamnya bisa yang namanya timbul rasa ketagihan teman-teman, seperti orang kecanduan perokok teman-teman, seperti itu. Yang kedua yaitu kerusakan fungsi sistem saraf. Pusat otak. Tentu teman-teman, pengguna narkoba itu pasti merusak otak teman-teman, saraf, seperti melemahnya sistem otak pada ingatan teman-teman, itu akan melemah teman-teman ketika kita menggunakan narkoba. Yang ketiga yaitu kecenderungan menjadi perilaku kejahatan. Nah, biasanya pengguna narkoba ini cenderung ke arah negatif seperti kejahatan,
pencurian, dan lain-lainnya. Pokoknya hal-hal yang negatif. Yang keempat yaitu memupus iman dan takwa. Nah, maksudnya memupus ini mengikis sedikit-sedikitnya melemah iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman. Kita akan turun kalau kita menggunakan narkoba, karena di dalam agama pasti melarang penggunaan narkoba. Next, cara menghindari narkoba yang pertama yaitu membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang kedua, menolak bujukan untuk penyalahgunaan narkoba. Ketika kita ada bujukan, kita harus dijauhi, teman-teman. Ini menyangkut yang namanya lingkungan, teman-teman, biasanya. Yang ketiga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan apa, dengan tahu arti hidup ini seperti gimana, pasti kita akan menghindari narkoba. Yang keempat yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ketika kita ada waktu luang, kita manfaatkan waktu tersebut dengan yang lebih bermanfaat, lebih bermakna, seperti berdiskusi bermanfaat, ada feedback buat kita. Yang kelima yaitu pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Nah, di sini kan ada yang namanya pererat iman. Ketika kita bisa dengan kegiatan mengaji, bisa dengan kegiatan pengingat Tuhan. Seperti kalau di agama Islam kita pergi ke majelis, kita mengaji di sana bareng-bareng, seperti gitu, teman-teman. Sanksi penyalahgunaan narkoba, tentu, teman-teman, pasti ada sanksi, teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu sanksinya sangat berat, teman-teman. Ketika ada yang menyalahgunakan narkoba dengan tidak benar, penyalahgunaan narkoba akan terkena sanksi hukum seperti penjara, seperti dihukum mati, ya teman-teman. Sanksi sosial, nah sanksi sosial ini kita akan dikucilkan oleh masyarakat di lingkungan kita. Dan di sanksi moral di sini itu derajat dari orang tersebut, orang penyalahgunaan narkoba tersebut akan turun, teman-teman, akan tidak dihargai. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi hukum yang berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Buka aja, teman-teman, banyak di sana sanksi-sanksinya seperti apa: penyalahgunaan, penyusupan narkoba, penjualan yang ilegal seperti itu, teman-teman. Gangguan seksual, teman-teman. Sekarang kita membahas gangguan seksual. Disfungsi seksual adalah kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuaskan secara seksual. Disfungsi seksual ini dapat terjadi kapanpun dan pada siapapun. Meskipun demikian, kemungkinan muncul disfungsi seksual lebih besar pada orang lanjut usia. Pada orang lanjut usia ini lebih besar, teman-teman. Nah, ada berbagai jenis disfungsi seksual yang dapat terjadi pada laki-laki atau perempuan. Banyak, teman-teman. Yang
gangguan seksual ini. Disfungsi seksual biasanya berupa hilang hasrat, hilang keinginan, ingin seksual, ya teman-teman, ingin berhubungan intim. Untuk berhubungan seksual bisa juga berupa ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski ada hasrat untuk berhubungan seksual. Ketika ada hasrat hubungan seksual, kita atau yang terdapat gangguan seksual ini tidak mau menghasratkan semua gitu ya teman-teman. Tidak semua hasratnya berlangsung dengan baik teman-teman. Ada gangguan-gangguan tertentu yang hingga seksualnya itu tidak sempurna lah, tidak sesuai dengan yang biasa-biasa saja teman-teman. Gejala-gejala gangguan seksual kita bahas dari perempuan dulu teman-teman. Gejala disfungsi seksual pada perempuan yaitu hilang atau turunnya hasrat seksual. Nah, hilang ini yaitu ketika ada pemikiran kita tidak mau yang namanya berhubungan intim teman-teman, itu bisa hilang teman-teman. Kedua, gangguan rangsangan seksual. Nah, ketika kita merangsang untuk seksual itu tidak ada teman-teman. Jadi ada gangguan-gangguan tertentu. Biasanya itu reaksi atau reaksi hasrat ketika mau berhubungan intim itu tidak ada teman-teman. Muncul rasa nyeri teman-teman. Ini dari bagian tertentu teman-teman. Biasanya teman-teman. Yang terakhir, gangguan orgasme. Nah, gangguan orgasme ini yang ada di perempuan ini berupa cairan-cairan untuk memperlancar seksual ya teman-teman. Selanjutnya yaitu gejala disfungsi pada seksual laki-laki. Yang pertama yaitu hilangnya hasrat seksual. Nah, sama teman-teman, hilangnya keinginan berhubungan intim teman-teman. Yang kedua yaitu disfungsi ereksi teman-teman. Nah, ini yang paling di laki-laki teman-teman. Ketika disfungsi ereksi, ketika dia mengeluarkan sperma teman-teman, maaf ya, itu susah teman-teman, kadang susah, kadang ada gangguan-gangguan tertentu. Yang terakhir yaitu gangguan ejakulasi. Nah, ejakulasi ini ketika hasratnya tidak terangsang teman-teman, ejakulasi ini. Maaf teman-teman, bila ada yang namanya kurang atau kekeliruan, mohon dikoreksi teman-teman ya. Selanjutnya yaitu penyebab disfungsi seksual teman-teman. Faktor fisik yang pertama, gangguan hormon teman-teman. Ada yang namanya gangguan dari sel-sel hormon yang akan mengganggu pada disfungsinya seksual kita teman-teman. Yang kedua yaitu diabetes, ada penyakit bawaannya teman-teman. Ketiga yaitu penyakit jantung. Yang keempat yaitu tekanan darah tinggi teman-teman. Darah tinggi juga
berpengaruh teman-teman. Penyakit saraf seperti penyakit Parkinson dan multiple sklesi, pencernderaan pada saraf, trauma saraf yang mengatur ereksi teman-teman. Yang terakhir yaitu efek samping dari obat-obatan tertentu. Faktor psikologi yang pertama yaitu stres teman-teman, atau cemas, khawatir, berlebihan akan performa seksualnya, masalah di dalam hubungan atau pernikahan. Ketika di sini nih ada permasalahan teman-teman, itu berpengaruh teman-teman. Depresi sama teman-teman, perasaan bermasalah, trauma masa lalu termasuk pelecehan seksual itu yang ada pada wanita teman-teman. Selanjutnya yaitu diagnosis disfungsi seksual, yaitu tes darah teman-teman. Ada yang tahu tes darah teman-teman? Tes darah ini teman-teman untuk memeriksa kadar hormon atau kecurangan penyebab lainnya teman-teman. Misalnya kadar gula dalam darah teman-teman. Ada kadar gula dalam darah teman-teman. Yang keduanya yaitu USG teman-teman, untuk memeriksa aliran darah di sekitar organ teman-teman. Yang keempat yaitu tes nikotin penetil atau NPT teman-teman, untuk memantau ereksi saat penderita tidur di malam hari dengan menggunakan alat khusus. Itu diagnosis teman-teman. Pencegahan disfungsi seksual yang pertama yaitu berhenti merokok teman-teman, atau minuman alkohol. Yang kedua yaitu menjaga berat badan tetap ideal, mengelola stres dan rasa cemas dengan baik teman-teman, menjalani rehabilitas untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba teman-teman. Narkoba juga berpengaruh teman-teman, itu berpengaruh dalam psikoterapi. Apa itu psikoterapi teman-teman? Psikoterapi adalah metode terapi yang bertujuan untuk membantu pasien dalam pelajari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidup. Dalam sesi terapi, pasien akan diminta untuk membuka diri dan menceritakan tentang keluhan yang dialami. Ini dilakukan oleh psikolog untuk mengenali informasi mengenai pasien. Selanjutnya, psikolog akan membimbing pasien untuk belajar mengenai perasaan, pola pikir, dan perilaku yang menjadi sumber masalah teman-teman. Dengan ini, pasien nanti dapat lebih siap untuk menghadapi serta mengatasi yang kesulitan teman-teman. Kapan psikoterapi itu dibutuhkan teman-teman? Yang pertama yaitu psikoterapi dapat bermanfaat untuk mengenai masalah pada orang yang mengalami gangguan mental teman-teman, termasuk gangguan seksual teman-teman. Namun bukan berarti orang yang tidak memiliki gangguan mental tidak boleh melakukan psikoterapi teman-teman. Psikoterapi bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang tengah menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidup, merasakan sedih, kepuasan yang berkepanjangan, tidak mampu menghadapi atau menyelesaikan masalah yang terjadi sehari-hari, sulit berkonsentrasi dalam bekerja atau
belajar teman-teman, memiliki masalah yang tidak kunjung selesai walaupun telah dibentuk oleh keluarga dan teman, memiliki masalah yang tidak ada ujungnya teman-teman, tidak ada titik tempuhnya, walaupun dibantu oleh keluarga atau teman-teman. Rasa khawatir yang berlebihan, nah itu jangan teman-teman, itu akan berpengaruh ke yang namanya disfungsi seksual teman-teman. Seberapa efektif lah psikoterapi teman-teman? Psikoterapi akan efektif apabila pasien menyadari kondisi dan memiliki keinginan besar untuk berubah. Nah, psikoterapi ini harus menyadari pasiennya itu bahwa kondisi dia harus besar-besar berubah teman-teman. Yang ketiga yaitu menurut jumlah penelitian sekitar 75% orang yang menjalani psikoterapi bisa merasakan perbaikan dalam kondisi sebelumnya teman-teman. Yang keempat yaitu psikoterapi membutuhkan kerjasama yang baik antara psikolog dan pasien. Jika untuk datang tepat waktu, terbuka dan menetapkan langkah-langkah yang telah disepakati dengan psikolog. Jenis-jenis psikoterapi yang pertama, terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, terapi perilaku dilegislasi, terapi psikodinamik, terapi psikoporti. Ada 5 tahapan teman-teman ya. Terapi kognitif itu seperti terapi intelektual teman-teman. Terapi interpersonal berupa gangguan-gangguan seperti itu teman-teman, konsultasi pada psikolog atau pihak psikiater tertentu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, ada penjelasan yang kurang jelas atau ada penjelasan yang kurang jelas, dan jangan lupa teman-teman like and subscribe ya, dan komentar sarannya saya butuh ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.